Oke teman-teman ya, pada kesempatan kali ini ketemu saya lagi. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe ya, bisa subscribe supaya kita tukar energi gitu ya. Dan juga bisa like, dan jangan lupa komen ya teman-teman, supaya kita bisa berkomunikasi lewat atau walaupun hanya sekedar itu saja. Oke teman-teman merasakan nggak bahwa hidup itu harus berjuang? Teman-teman merasakan nggak bahwa hidup itu harus bekerja, hidup itu harus banting tulang dan lain-lain? Merasakan nggak? Kalau memang ada takdir gitu ya. Kalau memang ada takdir ya kan, takdir itu katanya rezeki sudah dipasti sekian kan gitu kan, pati sudah dikasih sekian, jodoh sudah sekian, kenapa kita harus masih berjuang? Ya tentunya saya jawab iya, kita harus berjuang. Kenapa? Karena takdir itu masih berbentuk pahala. Karena takdir itu masih berbentuk partikel, belum berbentuk wujudnya teman-teman. Karena kita lahir ke dunia, kita itu masih dalam keadaan on proses, yaitu masih anak-anak, masih bayi, belum bisa ngapa-ngapain. Dan takdir itu belum bentuk. Dan supaya kita mendapatkan takdir-takdir itu, ya kita harus melaksanakan ilmu yang namanya ilmu olah rasa. Ya, ilmu olah rasa. Kalau di dalam Islam yaitu ilmu di surat Yasin, nama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kita bisa menvisualisasikan, merasakan itu, maka kita akan mendapatkan karsa Tuhan, yaitu fayakun tadi. Jadi makanya kenapa kita harus berjuang ya, karena kita terjebak ya, kita terjebak di tubuh raga ini gitu loh. Dan tubuh raga ini tidak bisa keluar dan dia mengikuti sistem semesta, yaitu sistem dimensi ruang dan waktu teman-teman. Seperti Sri Krishna teman-teman, si Krishna itu ya, Krishna ya, Dewa Krishna itu ketika Dewa Wisnu menjadi avatara Sri Krishna, dia mati dalam keadaan apa? Dia mati dalam keadaan dibunuh oleh putranya. Untuk apa? Untuk keseimbangan ya. Kenapa kalau dewa tidak bisa menghilang dan lain-lain, tapi mengikuti alur seperti itu? Karena sudah ada takdir. Ketika siapapun, seorang dewa pun, bahkan Tuhan pun, ketika dia menjadi manusia, dia akan mengikuti sistem ruang dan waktu dan terjebak pada raga ini, dan dia akan mengikuti semua itu. Makanya kita harus berjuang. Kalau teman-teman menganggap bahwa takdir itu sudah ada, berhenti berjuang, itu namanya laitai asumi rauhillah. Berarti teman-teman berputus asa kepada Sang Tuhan. Ya, itu namanya berputus asa. Takdir itu masih berbentuk pahala, masih berbentuk energi, masih berbentuk partikel. Makanya ketika kita hidup sudah dewasa ini, disuruh belajar spiritual supaya bisa olah rasa. Salam sehat, kaya raya, sakti, dan bahagia. Berikut info pelatihan RK Mas Yunus di Kediri. Info selengkapnya bisa hubungi nomor admin di deskripsi. Secara pengetahuan gitu ya, bahwa semesta ini siklusnya adalah siklus vibrasi frekuensi getaran. Jadi yang bisa diwujudkan oleh semesta itu adalah rasa kita. Rasa itu apa? Getaran kita. Getaran itu apa? Vibrasi kita gitu. Vibrasi kita akan mengeluarkan getaran yang dia masuk ke medan elektromagnetik kita dan akan ditangkap oleh medan elektromagnetik semesta dan akan dikembalikan kepada diri kita dalam bentuk fisik. Itulah yang dinamakan proses takdir. Jadi takdir kita itu masih berbentuk energi, belum fisik. Makanya penting sekali teman-teman itu mempelajari spiritual supaya teman-teman bisa olah rasa. Dan olah rasa itulah yang untuk mewujudkan apa? Mewujudkan takdir-takdir kita masih berbentuk energi. Makanya selalu saya bilang, berspiritual itu sudah difasilitasi apa? Yaitu fasilitas kekayaan. Tapi kekayaannya masih berbentuk apa? Energi. Ya itu seperti itu. Jangan mencari kekayaan, tapi kita justru belajar spiritual. Ketika kita belajar spiritual, kekayaan itu hanya sebatas efek bekal fasilitas kita untuk menjalani kehidupan, supaya kita bisa memayu hayuning bawono, supaya kita bisa memayu hayuning masyarakat, dan supaya kita bisa memayu hayuning keluarga dan memayu hayuning diri.
Nah itu, jadi jangan mempunyai anggapan bahwa kita itu kabeh ku ditakdir, aku tak tonggo-tonggo ae santai. Yo nggak bisa seperti itu. Anda seperti itu ya kelaparan. Anda seperti itu ya bosok hidupnya, karena kita ada raga, kita terjebak dimensi dewan ruang dan waktu. Makanya apa? Makanya kita butuh yang namanya ilmu spiritual, yaitu olah rasa. Itu seperti itu. Kalau teman-teman cuma duduk saja gitu kan, nggak mau mengupayakan, ya berarti teman-teman hidupnya ngawur. Padahal apa? Padahal ada la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya dayanya diperbaiki gitu. Kalau teman-teman tidak mau mengupayakan, tidak mau beraktivitas, tidak mau berjuang, ya itu sama dengan teman-teman la tayasu mir rauhillah, yaitu berputus asa dari rahmatullah, dari rahmat Tuhan. Padahal yang bagus itu adalah ketika kita berpasrah, ya, pasrah. Al-Islamu yula wala ya'lu alaih gitu loh. Ini bukan agama Islam itu lebih tinggi dari agama yang enggak. Yang dimanakan Islam ini adalah pasrah, kepasrahan, dharma, jalan dharma tertinggi adalah pasrah. Ketika kita mau pasrah, semua takdir kita akan cair semuanya karena kita pasrah. Karena takdir-takdir tadi, kekayaan-kekayaan tadi itu hanya fasilitasnya teman-teman hidup. Fasilitas kita hidup itu adalah kekayaan. Makanya teman-teman harus pasrah, harus berspiritual. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mau berspiritual, ayo berspiritual dengan RK. Nanti ada banyak sekali ilmu-ilmu leluhur, ilmu-ilmu Nusantara yang akan saya berikan secara bertahap melalui berbagai macam media, saresehan, pelatihan, pertemuan, live, Zoom, dan seperti ini. Oke, saya Yunus. Jika ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Kebenaran hak Tuhan sebetalam. Saya akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi 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 om. Salam. Assalamualaikum. Namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.